Apakah iya adat kita adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah dan sunnah Rasul tuh? Ya, apa benar. betul menurut aturan agama? Kalau memang betul kita sepakat nih kita ketokkan palu ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kami di Riau Podcast. Di sini saya sendiri Ferizal. Saya bersama narasumber kita. Beliau Ketua Umum Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, Lemtari, Datuk Mudo ya. Nama asli Datuk Suhaili Husein Datuk Mudo, tapi lebih dipanggil Datuk Suhaili ya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Datuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semangat siang nih menuju ke sore. Kita bincang-bincang tentang adat dan budaya. Di mana kita sudah sering nih, mungkin pemirsa Rio Pak TV dalam hal ini sering mendengar apa itu adat, apa itu budaya, namun masih banyak nih masyarakat kita belum paham nih, Datuk, membedakan mana adat, mana budaya. Mungkin pada kesempatan ini, karena kita sudah kedatangan langsung Ketua Umum Lemtari, kita mungkin minta dari Datuk nih menjelaskan sebenarnya apa nih beda antara adat dengan budaya nih, Datuk. Oh, baiklah. Terima kasih Dinda atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi dan wawancara. Saya coba menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan lebih khusus masyarakat Kota Pekanbaru tentang perbedaan antara adat dan budaya sesuai dengan ilmu dan sepengetahuan saya. Terlebih dahulu saya mohon izin kepada seluruh para tokoh adat, sesepuh adat, para lembaga adat, dalam bahasa kitanya bukan sok pandai, bukan sok pintar gitu. Betul. Bukan mengajari orang gitu kan. Benar. Dalam bahasa adat kita, kalau terlupa kita ingatkan. Kalau tertidur kita bangunkan. Itu dalam bahasa adat kita. Benar. Saya akan coba menerangkan antara adat dan budaya. Apa itu adat dan apa itu budaya gitu. Pemirsa yang saya hormati, para masyarakat adat di seluruh Indonesia dan khusus Provinsi Riau Kota Pekanbaru, saya coba sedikit menerangkan apa itu adat dan apa itu budaya menurut adat istiadat kita, khusus masyarakat Melayu dan masyarakat Minangkabau. Yang disebut dengan adat itu sebagaimana yang lazim kita dengarkan adalah adat itu aturan, adat itu hukum. Dengan adat kita pasti bisa membuat aturan adat di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa memberikan sanksi dan denda kepada orang yang salah di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa membuat peraturan adat di negeri kita tentang keamanan dan kelakuan akhlak bagi masyarakat hukum adat di negeri kita. Sementara budaya itu sebagaimana yang kita ketahui, budaya itu adalah kebiasaan kita. Budaya itu adalah tampilan-tampilan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Seharusnya yang harus kita utamakan di dalam hidup kita bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing adalah kita harus mengutamakan adat daripada budaya. Makanya saya sering mengatakan, apabila adat yang kita utamakan, budayanya pasti ikut. Tetapi kalau budayanya yang kita utamakan, adat pasti tinggal. Kalau tinggal adat sama kita di masyarakat kita, alamatlah negeri dan isinya akan hancur oleh budaya-budaya luar. Sementara adat itu, kalau bahasa adat dan bahasa Melayunya itu yang disebut tali berpiling tiga, tumpu tiga sejarangan, menyatakan di situ tuh bahwa adat itu adalah hukum. Karena tiga aturan hukum yang mengatur cara hidup manusia di muka bumi ini. Jauh sebelum ada masuk aturan hukum agama, yang mengatur cara dan gaya hidup kita adalah aturan hukum adat. Bagaimana caranya ibu kita hamil 4 bulan, hamil 7 bulan, udah dididik oleh adat. Cara melahirkan, mengobat melahirkan, itu adat semua yang ngaturnya. Kemudian belakangan barulah masuk aturan hukum agama. Aturan hukum agama itu rata-rata adat itu dengan agama boleh dikatakan 90%. Aturan agama itu dengan adat seimbang sama.
mengikuti itu sejalan. Yang ketiga barulah sebut aturan hukum negara. Hukum negara. Nah, yang disebut sekarang dengan hukum positif. Ya. Yang menjalankan aturan hukum adat itu kalau bagi kita khusus di Riau dan di Minangkabau itu adalah menjalankan aturan hukum adat itu adalah para nenek mama, tokoh adat, sesepuh adat dan para lembaga adat untuk kemaslahatan dan kebaikan kelakuan dan negeri masyarakatnya. Yang menjalankan aturan hukum agama itu dan menegakkannya adalah para kiai, ustadz, imam, balal, khatib, para pendeta, itu menjalankan aturan hukum agamanya masing-masing untuk kemaslahatan umatnya. Yang menjalankan aturan hukum pemerintah itu adalah pemerintah. Menjalankan hukum negara itu adalah pemerintah. Mulai dari presiden di atasnya sampai ke tingkat RT paling bawahnya. Itu demi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di dunia semata. Sementara dua hukum ini tadi, apabila kita mengatakan tali berpilin tiga, tungkuba tiga sejarangannya, itulah hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintah. Dijalankanlah oleh semua yang kita sebut tadi itu, hukum adat oleh nenek mama, lembaga adat, hukum agama oleh ustadz, kiai, pendeta, segala macamnya untuk masyarakatnya, yang hukum negara dijalankan oleh pemerintahnya. Makanya saya sering mengatakan, barang siapa yang bisa mentaati tiga hukum ini di dunia ini, bisa dijamin dia selamat dari dunia sampai ke akhirat. Itu kuncinya. Makanya orang tua-tua kita dahulu disebutlah kalau kita ada tingkah laku yang salah, yang kurang, disebutlah orang tidak beradat. Itu dah hina sekali itu. Zaman dulu, itu waktu 30 tahun yang lalu gitu. Tapi zaman sekarang orang tidak tahu, tidak takut dengan bahasa itu. Itu dianggap biasa gitu kan. Begitulah dikikisnya sekarang adat itu oleh kemajuan zaman sekarang. Benar. Maka oleh sebab itu kita di Lentari, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia se-Nusantara, secara bertahap kita ingin menyadarkan terutama kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang umur 30-40 ke bawah, mereka sangat tidak paham membedakan antara adat dan budaya. Dan budaya itu sendiri, ya benar. Dan ini saya memperhatikan setelah kami kaji, memang ada pihak-pihak terselubung yang sengaja menutupi bahwa adat itu kuno, disampingkan aja. Yang utama itu adalah budaya katanya. Benar. Di sinilah kelemahan kita. Sementara kita para tokoh adat, para nenek mama, sesepuh adat, dan lembaga-lembaga adat terbawa ke arus itu. Betul sekali itu. Semakin kita ke bawah makin hanyut kita. Kita melalui Lentari ini mengetok pintu hati kita, terutama para sesepuh adat, para nenek mama, tokoh masyarakat adat, para lembaga adat. Yuk coba kita renungkan bersama. Mana yang kita utamakan, adatkah atau budaya? Seperti yang saya utarakan tadi, di adat itu kita semuanya ada. Mulai kita bangun tidur, kita dididik dan diatur oleh adat itu sampai kita bangun tidur lagi. Tidur kita pun diatur oleh adat itu. Coba bayangkan begitu pentingnya adat itu di kehidupan kita manusia ini. Betul. Sementara sekarang ini adat itu dikesampingkan. Yang diutamakan budaya. Makanya saya sering mengatakan juga, kalau saya salah mohon maaf, beribu kali maaf pada seluruh masyarakat adat se-Indonesia. Semakin besar budaya kita tampilkan di negeri tercinta ini, semakin besar pula peluang budaya luar masuk ke negeri kita. Masuk budaya luar ke negeri kita, akan terkikislah aturan adat istiadat yang ada di negeri kita. Tetapi kalau adatnya kita fungsikan, adatnya kita berlakukan, dan adatnya kita pergunakan sesuai dengan adat istiadat yang ada di negeri kita, itulah sebagai bemper salah satu kita untuk mempertahankan budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan kaidah adat istiadat di negeri kita masing-masing. Berarti untuk mengkanter nih budaya asing masuk, berarti adatnya harus kuat ini, Datuk. Harus kuat. Nah, upaya apa nih yang dilakukan oleh Lentari untuk membangkitkan lagi nih pemahaman adat ini? Tentu pemahaman dulu, Datuk, baru ada proses penerapan. Betul. Jadi seperti yang saya sering sampaikan kepada seluruh pengurus Lentari se-Indonesia, kita ingin mencoba terutama menyatukan, kalau bahasa adat kita menyatukan paham kita dulu. Kalau bahasa keren sekarang menyatukan visi dan misi lah. Betul. Jadi kita menyatukan dulu
kompromi sesama, terutama kepada seluruh pengurus Lentari, bahasa yang paling kita harus utamakan di negeri kita tercinta ini adalah memperlakukan dan memfungsikan serta mempergunakan adat itu kembali sesuai dengan adat istiadat yang ada di negeri kita. Ya. Nah, itu yang perlu menyadarkan itu dulu. Betul. Setelah kita sadar dan kita tahu dan paham apa itu adat dan apa itu budaya, harus kita bedakan. Betul. Nah, setelah kita itu nanti kita akan mencoba yang disebut namanya membuat peraturan adat di daerah kita masing-masing sesuai dengan adat istiadatnya. Bahkan banyak kawan-kawan yang menanyakan sama saya, nggak mungkin aturan adat itu bisa, karena kita ada hukum positif. Betul, Datuk. Nah, ya. Menurut analisa para pakar-pakar hukum tata negara, yang disebut dengan aturan hukum adat kita itulah yang sebetulnya aturan hukum Indonesia itu. Berangkat dari sana ya? Nah, berangkat dari sana. Bahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu negara mengakui keberadaan hak-hak hukum tradisional masyarakat hukum adat itu. Sekarang contohnya hukum adat itu ada. Kita angkat hukum adat itu, kita sebut namanya Peraturan Adat Kota Pekanbaru. Ini contohnya. Ya, barang itu sudah ada dan kita tulis. Kita tulis ya? Nah, kita tulis. Contohnya kayak Perda itu. Benar. Perda itu kan peraturan daerah. Ya. Itu hukum pemerintah. Betul. Nah, Perda itu peraturan adat, itu hukum adat. Contoh, menurut adat istiadat orang Melayu dan orang Minang, kalau mandi di Sungai Siak itu tidak pakai basahan atau pakai celana kolor saja, menurut adat istiadat itu melanggar aturan adat masyarakat Melayu dan orang Minang. Dan itu dapat didenda dengan sekurang-kurangnya 1 ekor kambing. Dan itu kita tuliskan dan kita berlakukan. Nanti kita rapat gabung sama-sama Lentari Kota Pekanbaru dengan seluruh dengan MUI-nya, dengan seluruh organisasi peguyuban yang ada Pekanbaru. Kita tanya, apakah memang ini betul melanggar adat istiadat kita? Kita tanya sama orang MUI. Betul. Apakah iya adat kita adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah dan sunnah rasul itu? Ya, apa benar. Betul menurut aturan agama? Kalau memang betul, kita sepakat nih kita ketokkan palunya. Benar. Peraturan adat Kota Pekanbaru tentang mandi di sungai, barang siapa yang tidak pakai basahan atau pakai celana kolor saja, itu didenda menurut hukum adat kita. Nanti kita rinci dendanya apa? Ya, pemotongan 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing atau 1 ekor kerbau. Regulasinya nanti diatur. Diatur di dalam itu nanti. Itu ada kawan-kawan yang kita yang bagian pakar hukumnya itu mendata itu. Itulah cobaan nanti secara bertahap kita coba berlakukan aturan hukum adat itu setiap daerah. Lalu kan ada yang bertanya lagi, bagaimana sosialisasinya? Sosialisasi menurut saya tidak begitu rumit. Begitu kita sudah mengadakan rapat pleno bersama seluruh organisasi, nanti kita sebarkan. Dalam bahasa adatnya kita serakkan ke bumi, kita bendangkan ke langit. Nah, arti kata kita copy banyak-banyak ratusan jilid, nanti kita umumkan di setiap masjid, RT, RW, tempat-tempat umum. Barang siapa yang melanggar itu didenda oleh masyarakat adat setempat itu. Di mana tempat kejadiannya, kalau sekarang TKP namanya gitu. Ya, benar TKP. Nah, diberlakukan hukum adat setia. Kalau iya kita orang Melayu dan orang Minang, adat kita bersandikan syarak bersandikan kitabullah dan sunnah rasul. Agama mengatakan adat wajib menjalankannya dan adat wajib mengeksekusinya. Itulah tugas kita ke depan ini. Nah, konsep pelaksanaannya nanti Datuk seperti apa tuh Datuk? Nanti kita rumuskan dalam tim. Masih dalam. Sekarang untuk Kota Pekanbaru, khusus Kota Pekanbaru kita telah terbentuk timnya sekarang beberapa orang kawan-kawan kita dari Universitas Lancang Kuning dan UIR dalam rangka merancang rancangan peraturan adat Kota Pekanbaru. Ada 3 hal sekurang-kurangnya yang kita bikinkan rancangan peraturan adatnya. Yang pertama sekali, dapat saya sampaikan juga ke sini, khusus kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan kepada peguyuban masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, kita masyarakat adat Kota Pekanbaru akan membuat peraturan adat secara tertulis. Yang pertama, tentang penanggulangan manusia yang berpenyakit LGBT di Kota Pekanbaru. Sekurang-kurangnya mereka ini jangan sampai berkembang lagi, karena ini sangat bertentangan dengan adat istiadat orang Melayu dan orang Minang yang ada di Kota Pekanbaru. Yang kedua, kita silakan buat juga rancangan peraturan adat tentang musik pesta pada malam hari. Tidak kita benarkan musik pakai musik-musik khasnya, kecuali yang kita benarkan adalah musik-musik tradisionalnya gitu. Yang ketiganya, kita bikin rancangan peraturan adat Kota Pekanbaru, setiap bangunan yang milik pemerintah ataupun milik swasta di Kota Pekanbaru ini wajib ada ciri khas lambang Melayunya. Ya, benar. Itu yang perlu kita katakan. Jadi secara bertahap nanti akan banyak lagi ke depannya. Insya Allah pada tahun ini sekurang-kurangnya 3 rancangan peraturan adat itu
nanti akan kita sosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Pekanbaru, dan begitu juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia nantinya. Itu program utama Lentari itu. Berarti kita berangkat dari Pekanbaru nih dulu Datuk ya? Pekanbaru saya minta jadi pilot proyeknya untuk Indonesia ini. Role modelnya ya? Nah, bahkan kawan-kawan kemarin menghubungi saya seperti Lentari Provinsi Jambi, Lentari Bali, NTB, dan Kalimantan Timur. Ya. Kutai Timur. Nah, mereka menunggu sekarang ini konsep Ranperdatda Kota Pekanbaru itu. Sebagai contoh. Rancangan peraturan adat Kota Pekanbaru itu. Nanti mereka akan studi banding ke sini nanti. Insya Allah pada tahun ini akan kita selesaikan dulu secara bertahap itu. Jadi kita menjalankan, bagi kita masyarakat di lembaga adat itu fokus kita menjalankan aturan adat itu. Nah, lalu nanti terbitnya bagaimana? Setelah kita sahkan peraturan adat itu, setelah kita sosialisasi ke masyarakat, siapa penegaknya? Nah, saya uraikan di sini kepada pemirsa seluruhnya. 3 aturan hukum yang kita sebut tadi. Yang pertama itu, hukum di Indonesia ini adalah undang-undang. Undang-undang. DPR RI itu tugasnya adalah merumus, membentuk, dan membuat undang-undang. Betul. Undang-undang yang dibuat oleh DPR itu disahkan oleh DPR, ditegakkan oleh penegak hukum yang namanya polisi. Betul. Nah, begitu. DPR RI, DPD kabupaten dan provinsi, tugas mereka yang terutama adalah membuat peraturan adat. Peraturan adat itu ditegakkan dan diawasi oleh Satpol PP. Lembaga adat ini tugasnya menegakkan dan memberlakukan, mengangkat aturan adat yang ada di daerahnya masing-masing. Diawasi, ditegakkan oleh hulu balang adat. Hulu balang adat. Dubalang adat. Kalau di Bali namanya pencalang yang terkenal itu kan. Ya, benar. Kalau tempat kita di Melayu ini ada 2, Melayu pesisir sebut namanya hulu balang, Melayu daratan sebut namanya dubalang. Nah, jadi tugasnya hulu balang dan dubalang itu kerjanya menegakkan aturan hukum adat yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, nanti akan ada setiap RT itu akan ada Kota Pekanbaru itu dubalangnya untuk mengawasi dan mengamankan daerahnya masing-masing berdasarkan kepada peraturan adat tadi itu. Nah, menarik, itu konsepnya menarik itu kan. Ini luar biasa nih Datuk. Artinya setiap daerah itu tidak sama Datuk ya? Tidak sama. Tidak sama karena setiap daerah punya hukum adat yang masing-masing. Betul sekali. Tapi semua itu di bawah payung Lemtari nantinya. Iya, insya Allah. Nah, Lemtari ini sudah sampai daerah mana aja nih Datuk? Untuk Indonesia sendiri itu jangkauannya sudah di mana aja Datuk? Lemtari ini sampai saat ini yang telah terbentuk sebanyak 30 provinsi Lemtari itu sudah terbentuk, dan sebanyak 184 kabupaten kota yang sudah terbentuk. Bahkan insya Allah kalau tidak ada halangan, berdasarkan hasil daripada seminar adat dan budaya Melayu se-ASEAN yang dibuat oleh Lemtari pada tanggal 9 Desember kemarin bertempat di Universitas Islam Riau kemarin. Saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan terpancing juga dengan program Lemtari tentang penegakan hukum adat di daerahnya. Bahkan kalau tidak ada halangan, nanti pada tanggal 24 Mei ini nanti saya diminta hadir untuk mengukuhkan perwakilan Lemtari, DPW Lemtari Kota Patani, Thailand. Udah sampai ke Thailand ya? Sekaligus kita mengadakan seminar di Universitas Patani Thailand itu dalam rangka menegakkan kembali adat istiadat di setiap daerah kita itu. Dan pada tanggal 1 Agustus 2024 nanti kita juga mengukuhkan pengurus DPW Lemtari Kota Melaka di Malaysia. Sudah ke Malaysia pula Datuk? Insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan, mudah-mudahan tetap berupaya mengembangkan adat itu kembali. Karena adat ini sudah terlalu jauh hanyutnya. Orang sudah terlena dengan budaya-budaya asing ini. Ya, satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk menyelamatkan anak dan cucu kita serta negeri ini dari ancaman budaya-budaya luar di masa akan datang adalah aturan adat itu. Tetap dan harus kita upayakan bisa memperlakukan, bisa mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing sesuai dengan adat istiadat kita setempat. Kalau tidak kita bisa berlakukan, saya secara pribadi agak khawatir saya di zaman sekarang ini. Anak kemenakan dan cucu kita di masa akan datang nanti entah jadi apa jadinya. Benar Datuk. Karena pengaruh asing itu bisa masuk ke kamar langsung melalui teknologi hari ini. Teknologi itu. Ya.
Jadi kalau kita cuma biarkan pemerintah saja yang membina masyarakat ini nggak bisa. Ini harus kerjasama kita. Benar. Mereka pemerintah itu dengan aturan positifnya, kita dengan adat dengan aturan adatnya. Mereka dari agama, Ustadz Imam Belal dari amal. Ini tiga inilah yang disebut tali berpilin tiga, tungku tiga sejarangan itu. Ayo sama-sama kita. Jadi dengan kembali menerapkan hukum adat ini berhubungan dengan adab. Adab. Jadi untuk membuat manusia itu beradab, maka harus kembali menegakkan adat. Itu dia. Benar tuh. Karena kita hari ini sudah mulai hilang jati diri dan karakter ini. Pas sekali. Ya. Itulah yang disebut sekarang itu jati diri kita bangsa Indonesia itu orang beradab. Beradab. Bukan orang berbudaya. Benar. Nah, itulah itulah yang kita sebut tadi. Adat itu aturan, adat itu hukum yang mengatur cara kita berkehidupan di lingkungan kita. Bagaimana kita duduk dengan sebaya kita, bagaimana ngomong dengan anak kecil, bagaimana cara berminantu, bagaimana jadi mertua, itu diatur oleh adat. Tidak ada pendidikannya. Betul, Datuk. Contohnya umpamanya Adinda mau nikah nanti, contohnya mau nikah itu tidak ada, ini ada pendidikan mau menikah dulu 3 bulan, nggak ada pendidikannya. Pendidikannya itulah diatur oleh aturan hukum adat, diatur oleh agama. Cara kamu dengan menantu nanti kayak gini, dengan mertua kayak gini, cara dengan semondo kayak gini, cara dengan istri kayak gini, itu diatur semuanya gitu kan. Sampai paling mendetil ya cara kita makan pun diatur oleh adat loh. Nggak boleh ngunyah terbuka mulut, itu kan adat yang ngatur. Benar. Nggak ada perda yang ngatur itu. Tidak ada sama. Nah, nggak ada, belum sampai jangkauan pemerintah itu sedetil itu. Iya, jadi tugas kita sebagai lembaga adat, sebagai nenek mama, sebagai tokoh adat, itulah tugas kita, mengembalikan jati diri kita bangsa Indonesia itu orang beradat di segala bidang kehidupannya. Ya. Ini sedikit lagi nih Datuk, karena hari ini sudah masuk dalam kontestasi pilkada serentak nih. Ya. Nah, Lemtari sendiri menyikapi dengan pelaksanaan pilkada ini mungkin dari sudut pandang adatnya atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Datuk. Jadi saya punya rencana itu nanti untuk karena ini masih jauh lagi suasana pilkada itu, nanti kita di pembicaraan berikutnya kita akan kupas nanti tentang bagaimana menurut adat istiadat kita tata cara memilih pemimpin itu. Nah, itu sangat diperlukan Datuk. Sangat kita perlukan sekali itu. Jangan sampai hari ini masyarakat kita dalam hal memilih pemimpin tidak punya dasar landasan yang kuat nih. Nah, itu dia. Ini semuanya diakibatkan kepada pandangan saya. Kalau pandangan saya itu agak salah, saya mohon maaf kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat se-Indonesia. Cara pemilihan kita memilih pemimpin itu di zaman sekarang se-Indonesia ini akibat kita mencontoh kepada apa yang dibuat orang, kita buat pula begitu. Sementara karakter kita orang Barat dengan orang Indonesia jauh sangat berbeda. Benar sekali. Inilah akibat budaya tadi itu. Benar. Budaya itu kan apa yang dibuat orang kita buat. Itu dia, betul. Nah, itu dia gitu. Mencontoh kan. dia. Mencontoh gitu. Itulah budaya, bisa berubah dia budaya itu. Nah, itu apa yang dibuat di Barat kita buat begini. Dibuat apa namanya seorang calon gubernur, calon presiden, calon bupati, dibuat debat. Debat itu kan mengadu orang namanya gitu. Betul. Kalau menurut adat istiadat kita sangat salah sekali itu. Mengadu orang itu tidak boleh kita dalam adat itu. Debat itu ya. Nah, debat itu mengadu. Betul. Itu barang itu namanya budaya kebarat-baratan. Beradu argumen gitu. Nah, beradu argumen kayak gitu, ngadu orang, apalagi jadi presenternya korek ini itu kan. Ya, benar, nah, diadu oleh orang. Di dalam adat kita sangat tidak boleh sekali gitu itu. Ya, kalau bisa dihindari. Dihindari gitu, ada kriterianya sebagai pemimpin itu. Jadi kita lihatlah kita berapa lama lagi nanti mau cari gubernur Provinsi Riau, mau cari wali kota, ada bupati Riau. Ya. Kita lihat karakter mereka itu. Jangan diadu begitu kan. Tapi inilah zaman tadi itu. Zaman-zaman budayanya orang di Barat sana mau jadi pemimpinnya diadu beberapa orang gitu kan. Benar. Padahal barang itu nggak berguna juga di lapangan, nggak bisa sesuai yang dia ucapkan juga. Nah, itu dia. Rekam jejak yang paling penting. Rekam jejak yang paling penting. Kita lihatlah tingkah laku dan perangai tabiatnya mereka. Di adat itu kan begitu dia. Benar. Itu yang kita coba nanti memberikan masukan kepada kawan-kawan kita yang ada khususnya di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dan se-Indonesia ini. Kembalilah ke jati diri kita. Betul. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita Indonesia ini masyarakat yang beradat di segala bidang kehidupan kita. Itu yang utama itu. Baik, pemirsa Rio Park TV di program kami di Rio Podcast. Hari ini kita sudah bincang luar biasa nih bersama Ketua Umum Lemtari yang hari ini memberikan suatu pencerahan nih buat masyarakat Indonesia khususnya. Ternyata sudah melebar nih. Akan melebar ke Asia.
Nanti kita akan kupas lagi untuk pertemuan selanjutnya tentang bagaimana kita memilih pemimpin yang punya karakter. Ya, sesuai dengan adat istiadat sesuai dengan adat dan istiadat kita. Baik, mungkin ini di penghujung acara kami mohon undur diri dulu. Terima kasih sudah selalu mensupport channel kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.